Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Muhammad Muhammad Damanik dan berikut adalah laporan kegiatan magang saya. Untuk periode semester ini, saya melakukan magang saya pada kantor notaris dan PPAT SE/SHMKN. Sebelum saya menjelaskan kegiatan saya selama magang, mari kita mulai dengan profil kantor. Kantor Notaris dan PPAT Purwanti SE/SHMKN beralamat di Jalan Suta Atmaja nomor 39A, Kelurahan Karangkaya, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan dapat dihubungi melalui nomor telepon sebagai berikut. Kantor ini dipimpin oleh Ibu Purwanti SE/SHMKN yang memulai profesinya sebagai notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Notaris dan PPAT Purwanti SE/SHMKN memiliki 5 karyawan yang terdiri dari 2 tenaga ahli dan 3 staf kantor. Tugas tenaga ahli adalah untuk membantu semua kegiatan notaris dan PPAT, yaitu meninjau draft dokumen yang dibuat oleh staf, melayani pelanggan, dan membimbing staf yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Sementara, tanggung jawab staf kantor adalah menyiapkan draft akta, melaksanakan seluruh kegiatan administrator kantor, menyusun laporan bulanan notaris dan PPAT, serta menjalankan pengurusan kepada instansi terkait. Selama periode magang, 3 hal yang paling sering saya kerjakan adalah membantu membuat akte pendirian PT, akte pendirian CV, dan akte jual beli. Dalam pembuatan akte jual beli, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh PPAT. Contohnya, bertemu dengan klien untuk menjelaskan persyaratan dan diperlukan untuk pembuatan akte jual beli dan proses, pengecekan sertifikat pada kantor pertanahan melalui online pada sistem e-mitra ATR BPN, dan pembayaran pajak penjual PPH dan pajak pembeli, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Jika ketiga hal ini sudah dilakukan, maka baru saya dapat membantu kami menyiapkan draft akte jual beli yang dibuat berdasarkan data-data yang diberikan oleh klien kepada kami. Surat pendukung juga akan kami buat, namun ini hanya jika proses pengurusan pertama ditunjukkan kepada kita. Jika minuta sudah diperiksa oleh PPAT, maka tahap selanjutnya adalah proses akad atau penandatanganan akte jual beli. Pada proses ini, pihak penjual yang didampingi oleh pasangannya dan pembeli berhadapan dengan PPAT. Kebetulan, saya memang tidak mengikuti tahap ini, dengan alasan bahwa yang berada dalam proses akad hanyalah penjual, pembeli, PPAT, dan 2 saksi yang dikenal oleh PPAT. Dalam proses akte jual beli, saya tidak hanya berada pada kantor, namun saya juga mengikuti tenaga ahli ke Bapenda untuk mengajukan mutasi PBB. Mutasi ini adalah proses perubahan subjek atau objek pajak pada SPPT yang disebabkan adanya terjadi sebuah transaksi yang menyebabkan adanya perubahan hak kepemilikan atas tanah atau bangunan. Salah satu kesulitan yang saya rasakan selama menjalani program 3+1 internship adalah mendapatkan tugas-tugas baru. Sayangnya, proyek besar yang diberikan kepada saya cukup sama dengan internship semester lalu, yaitu membantu dalam pendirian PT, CV, dan pembuatan akte jual beli. Hal ini saya rasa karena saya masih dianggap sebagai pelajar dan belum sebagai pegawai. Oleh karena itu, saya belum dipercayai untuk menjalani tugas-tugas yang lebih rumit. Walaupun tugas yang diberikan kepada saya adalah tugas yang sama, namun saya merasa bahwa membuat akta-akta ini adalah prestasi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan selama magang, saya merasa bahwa terdapat penekanan untuk harus bersikap lebih disiplin, mengatur waktu dengan lebih baik, dan mencoba untuk berkolaborasi dengan karyawan kantor. Walaupun bermanfaat, namun saya rasa bahwa program magang di masa pandemik itu cukup berbahaya, karena selama saya ke Bapenda atau ke kantor notaris lain, saya rasa bahwa saya mendengar pembicaraan bahwa banyak juga pegawai yang terinfeksi oleh virus ini. Jadi saya sendiri skeptis juga bila program ini dilakukan selama masa pandemik. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tanti Rahmayanti. Di dalam kesempatan ini, saya mewakili Ibu Notaris Purwanti akan menyampaikan
beberapa hal mengenai program magang yang dilaksanakan oleh Andi Tama di kantor kami. Andi Tama ini sudah menunjukkan sikap yang cukup baik. Selain itu juga ia juga rajin datang ke kantor. Kemudian untuk saran untuk Andi Tama, mungkin yang pertama, saat mengajukan pertanyaan, baiknya pertanyaan yang ditanyakan ini menyangkut hal-hal yang lebih relevan dan fokus terhadap kasus ataupun pekerjaan yang ada di kantor. Karena bisa dibilang Andi Tama ini cukup aktif dalam bertanya. Kemudian yang kedua, diharapkan Andi Tama ini mau bekerja sama dan bersosialisasi dengan rekan kerja yang lain. Karena dalam menyelesaikan pekerjaan kantor kami ini mengutamakan teamwork daripada pekerjaan secara personal ataupun individual. Nah, program magang ini sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk Andi Tama bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman di lapangan yang mungkin tidak diperoleh saat perkuliahan. Sehingga diharapkan Andi Tama bisa lebih aktif dan komunikatif dalam melaksanakan program magang ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.